Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama dengan kami Wilda Zida dan Tiara dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, di segmen ini dari banyaknya kesibukannya Tiara nih, dari berorganisasi, dapat penghargaan dan dan lain-lain, kuliah juga kan. Gimana tuh waktunya Tiara dalam memanage waktu? Oke, manage waktu. Mungkin yang pertama, saya ada dapat ada dua ya. Mungkin yang saya pakai untuk mengatur waktu. Jadi saya pernah dengar soal cara namanya time block. Kemudian yang kedua 1-3-2. Mungkin kita 1-3-2 dulu ya. Jadi 1-3-2 itu framework yang bantu kita memprioritaskan kapan suatu hal itu sangat dalam segi ukuran besar untuk dikerjakan, kapan tidak terlalu. Jadi 1-3-5 itu adalah paling tidak dalam sehari kita mengerjakan 1 tugas yang besar sekali, 3 yang sedang, dan 5 yang kecil-kecilan, yang perintilan. Nah, jadi cara saya bagi yang pertama mungkin saya lihat dulu kayak mungkin kalau dari segi tugas atau dari segi lomba. Nah, biasa sih kalau dari segi lomba saya cicil. Tapi kalau dari kerja tugas kuliah itu saya harus kuliah itu harus yang satu besarnya ini gitu. Nah, terus kalau organisasi, biasa organisasi kan kita ada pertemuan rutin, tapi beberapa perintilan. Jadi mungkin itu yang 5 kecil-kecilnya. Kemudian kalau yang time block, nah ini juga mirip sih. Jadi ceritanya dalam 1-3-2 ini kita harus bagi juga. Kayak ini mau dikerjakan berapa lama. Nah, time block itu yang bantu kita untuk kayak saya tidak akan menghabiskan waktu lebih dari mungkin contoh 3 jam untuk mengerjakan tugas besar. Kemudian saya tidak akan menghabiskan waktu 1,5 jam untuk mengerjakan tugas sedang, dan yang 5 paling 45 menit atau 30 menit. Benar. Jadi sebenarnya time management atau mengatur waktu itu sangat penting. Dan keteteran itu sesuatu yang pasti akan ada. Tapi kalau misalnya bisa diantisipasi, dan mungkin saya terbantu dengan 1-3-2 tadi untuk melihat kayak tingkat urgensitasnya dan tingkat apakah bakal repot untuk mengerjakan ini atau tidak. Ya akhirnya akhirnya bisa diseimbangkan. Betul. Sesuai dengan tanggung jawab sekolah, tanggung jawab kuliah, tanggung jawab organisasi, dan tanggung jawab kegiatan-kegiatan di luar kampus. Kalau itu sih kalau dari saya. Time management itu yang Tiara ambil yang satu ini dari orang tua atau menurut Tiara sendiri? Iya. Mungkin karena yang tadi yang saya bilang saya suka membaca. Jadi kayak membacanya itu terserah mau baca apa. Mungkin karena saya anak kuliah dan saya tahu kalau misalnya manajemen waktu akan jadi salah satu pantangan terbesar kalau kita gimana ya ceritanya kan kayak kuliah pasti tidak mungkin tidak ada tugas. Tapi kuliah kalau tanpa organisasi kayaknya hambar juga nih, hambar sekali. Iya. Ceritanya kita harus kuliah tapi tetap dibarengi dengan berorganisasi biar ilmunya juga makin nambah. Iya, betul. Teman-temannya juga yang kayak semisal kerada positif kan bisa dicontoh yang baik-baiknya. Oh, kayaknya ini bisa nih gini-gini. Jadi kayak namanya motivasi kita dalam berteman juga ada. Betul. Saya setuju. Iya, karena kayak di luar textbook, di luar materi kuliah kan ada banyak cara kita memperluas pengetahuan kita lagi betul. Salah satunya ya berorganisasi. Kalau berorganisasi kan turunannya adalah tambah teman. Tambah teman ya kalau bergaul sama orang banyak yang juga betul kan wawasannya bertambah. Kemudian ya ditambah lagi karena kayak dari organisasi yang akhirnya menyusul ke informasi-informasi lomba. Dan akhirnya juga akhirnya ya ada itu tadi turunan-turunan penghargaannya. Tapi saya rasa kalau saya ikut lomba juga di luar belajar saya juga cari teman baru. Karena kan ceritanya kayak gimana ya, kayak kuliah itu sebenarnya bukan hanya belajar kan. Benar, tapi bukan hanya meraih gelar saja. Iya. Karena kalau bahasa universitas, kalau sepengetahuan saya universitas itu adalah secara terminologi ya tempat di mana orang-orang berkumpul. Iya, betul. Jadi emang sebenarnya orangnya kan yang kamaraderinya ya kali ya yang kita cari. Benar sekali. Nah, ini juga nih beasiswa dan kepemimpinan. Sekarang lagi dapat penerimaan beasiswa unggulan dari Bank Indonesia ya.
sampai sekarang? Oke, kalau Awalnya itu gimana bisa dapatnya? iya kalau beasiswa unggulan Bank Indonesia itu sebenarnya kalau sekarang saya sudah tidak lanjut. Oh. Tapi 1 tahun kemarin saya award di beasiswa itu. Tahapnya seperti biasa, ada screening, jadi kayak screening berkas dulu, Iya. terus screening wawancara. Setelah screening wawancara, ya baru ditentukan kayak apakah layak atau tidak. Kalau di Universitas Hasanuddin sendiri, saya tidak sendiri, kebetulan karena porsinya besar untuk mendapat porsi dan kuotanya besar. Jadi ada beberapa teman saya yang dari hubungan internasional juga yang ikutan dapat. Dan setelah itu apa yang kita lakukan, jadi ada komunitas penerima beasiswanya dan kita harus ceritanya berkontribusi kembali. Iya, jadi yang kita lakukan ya buat webinar tentang pemberdayaan ekonomi, pengetahuan mengenai investasi, kemudian kalau yang saya tahu saya itu ada QRIS barcode dari Bank Indonesia, itu juga kita sosialisasikan ke masyarakat dan ya kurang lebih demikian. Ya lagi-lagi lingkungan baru, wawasan baru. Iya betul. Nah, selanjutnya nih, pernah jadi penulis bersama CEO author dari 5 artikel yang dipublikasikan pada IOF Conference Series Earth and itu ya, yang volume 575 itu. Itu ceritanya gimana? Oke, kalau tulis jurnal, kan kalau di hubungan internasional memang ya kebanyakan memang jurnal. Iya. Saya sendiri pemirsa Iya. tugasnya memang selalu jurnal, kalau bukan jurnal ya paper. Iya betul. Iya, makanya sebenarnya saya kemarin tuh niatnya hanya membantu dosen. Iya Pak, mau tulis yang gimana? Iya, maksudnya kayak kita bahas apa, topiknya apa, yang mau ditulis apa, berapa hari. Nah, sebenarnya kan ceritanya kualitas tulisan ya yang dilihat. Ya saya juga karena niatnya membantu, ya saya sebisanya lah membantunya. Ya tapi ya alhamdulillah akhirnya terbit. Karena kan saya menulisnya tidak sendiri. Iya benar. Iya. Sama teman-teman ya? Iya, sama dosen, jadi akhirnya terpublikasi, akhirnya melewati ya beberapa seperti biasa screening dulu. Ya. Baik Tiara, kita tahan dulu ya, kita akan lanjutkan ya setelah jeda berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bersama Tiara bincang-bincangnya setelah jeda berikut.